Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Khairullah Al-Basri di Sekilas Info Pelanta Amko Channel. Malaysia memiliki berbagai destinasi menarik untuk dikunjungi. Salah satu yang paling populer tentu saja Menara Bergambar Petronas atau KLCC. Menara ini bisa disebut sebagai bangunan ikonik yang sudah dikenal oleh para wisatawan di seluruh dunia. Di balik kemegahan dan kerennya Menara Bergambar ini, yang memiliki 32.000 jendela, 40 lift, dan 20 eskalator di dalamnya. Bukan hanya itu, ada banyak lagi fakta menarik tentang KLCC ini. Namun kami hanya dapat menghidangkan 5 fakta saja yang kami rasa paling menarik untuk tatapan kita semua. Baik, kita mulai dari yang pertama. KLCC pernah menyandang predikat sebagai gedung tertinggi di dunia. Kemegahan dari Menara Kembar Petronas yang menarik perhatian para wisatawan lokal dan mancanegara ini ternyata tidak hanya dikenal akan kemegahannya, namun juga pernah menyandang predikat sebagai gedung tertinggi di dunia. Predikat ini diberikan pada tahun 1998 hingga 2004. Gelar itu pun terpaksa harus rela dilepaskan oleh Menara Kembar Petronas setelah berdirinya Taipei 101 di Taiwan. Namun begitu, menara yang terletak di Kuala Lumpur ini tetap menjadi jajaran gedung tertinggi di dunia dan bangunan bergambar nomor 1 tertinggi di dunia. Nomor 2. KLCC pernah dipanjat. Menara Petronas pernah dipanjat oleh Alain Robert, seorang bule asal Prancis pada tahun 1997. Bule ini memanjat Menara Petronas dengan tangan kosong hingga dijuluki sebagai Spiderman. Bule tersebut berhasil memanjat hingga lantai 60. Akhirnya polisi berhasil menangkapnya di lantai tersebut. Tak kapok sampai di situ, bule ini kembali melakukan aksi ekstrimnya 10 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2007 dengan memanjat kembali Menara Petronas ini, dan uniknya lagi mencapai hasil yang sama dengan 10 tahun yang lalu dengan memanjat hingga lantai 60. Dia diciduk lagi di lantai yang sama dengan 10 tahun yang lalu. 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2009, Robert berhasil merealisasikan impiannya. Hanya dalam waktu 2 jam, Alain Robert berhasil menakluki KLCC dan dia berdiri gagah di puncak tertinggi bangunan itu. Nomor 3. Setiap gedung memiliki kontraktor yang berbeda. Menara Kembar dan memiliki desain yang serupa, namun kedua gedung ini memiliki kontraktor yang berbeda satu sama lain. Gedung pertama dirancang dan dibangun oleh konsorsium asal Jepang, sementara gedung yang kedua oleh konsorsium asal Korea Selatan. Meski dibangun oleh kontraktor yang berbeda, namun kemegahan dari gedung ini tetap mempesona bagi para wisatawan yang datang berkunjung. Nomor 4. Memiliki jembatan penghubung tertinggi kedua di dunia. Sebagai Menara Kembar yang memiliki 2 bangunan serupa, kedua bangunan ini pun dihubungkan dengan jembatan yang bisa disebut dengan Sky Bridge. Uniknya lagi, jembatan yang terletak di lantai 41 dan 42 ini memiliki ketinggian 170 meter di atas permukaan tanah. Jembatan sepanjang 60 meter ini terlihat jelas tergantung sempurna di udara dan membentang dari bangunan A ke bangunan B. Nomor 5. Salah satu tingkat di Menara KLCC ini sengaja dikosongkan. Tidak banyak yang tahu bahwa lift tidak berhenti di salah satu tingkat yang dikosongkan ini. Bahkan tidak ada nomor untuk ditekan, jadi lift tidak berhenti di tingkat ini. Berbagai andaian dan berbagai pula muncul kisah misteri dari isu ini. Ada yang mengatakan satu tingkat atau satu lantai KLCC ini sengaja dikosongkan karena banyak kejadian-kejadian misteri berlaku di tingkat ini. Di antaranya, security yang membuat rondaan di tingkat ini sering diganggu makhluk halus. Ada yang melihat Neng Kunti mondar-mandir di tingkat ini, dan banyak lagi kisah misteri tentang tingkat yang dikosongkan ini. Namun bagi saya sendiri, tidak menerima bulat-bulat semua cerita ini. Boleh jadi salah satu lantai yang dikosongkan itu digunakan untuk menyimpan file-file sulit milik perusahaan Petronas, atau manajemen punya alasan tersendiri mengapa lift tidak berhenti di tingkat ini. Oke bro, itulah 5 fakta menarik dari bangunan KLCC.
Terima kasih banyak telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Khairullah Al-Basrin, mohon maaf jika bertemu kejanggalan-kejanggalan atau kekurangan-kekurangan dari cara saya menyampaikan info ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa ya, di like, di komen, dan di subscribe.